Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fitriana Jaroh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Khilafah Roshidah. Untuk yang pertama adalah Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah menjadi saksi awal terbentuknya Khilafah Roshidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak berpesan secara khusus mengenai penggantinya. Ketiadaan pesan khusus itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari penggantinya ketika Nabi wafat. Ketika itu Ahlul Bait, keluarga Nabi, menyelenggarakan jenazah Nabi. Sementara itu para sahabat berkumpul untuk melaksanakan suatu hal yang sifatnya penting, yaitu menyelenggarakan sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Akhirnya, setelah melewati perdebatan panjang, wakil dari kaum Ansor menerima pendapat bahwa suku Quraisyah yang lebih pantas menjadi pemimpin. Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Sarah, namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Mengapa begitu? Lalu Basir Ibnu Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membuatnya sebagai pengganti Nabi atau khalifah. Baiat ini kemudian dikenal dengan Baiat Saqifah. Pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan berlangsunglah baiat umum. Maka pada saat itulah dimulainya pemerintahan Khilafah Roshidah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Untuk sistem politik dan pemerintahan, khalifah atau pemerintahan yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad tidak mempunyai bentuk kerajaan, tetapi lebih dekat merupakan republik. Dalam artian, kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-temurun, karena dalam pemerintahannya harus ada persetujuan dari masyarakat, dan tidak bisa dipilih sendiri tanpa adanya musyawarah dari masyarakat. Ini menggambarkan ciri pemerintahan yang demokratis. Untuk sistem pergantian kepala negara itu, keempat khalifah dipilih secara hampir sama. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama pemilihan figur khalifah, sedangkan tahap kedua pengukuhan keabsahan khalifah terpilih melalui baiat atau janji kesetiaan. Sistem politik Abu Bakar. Adapun sistem pemerintahan yang Abu Bakar bersifat sentral. Jadi semua kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar dalam memutuskan suatu permasalahan selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Adapun kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam menjalankan kekhalifahannya. Untuk sistem militernya adalah operasi pembersihan terhadap orang-orang yang melakukan ridha atau gerakan pengingkaran terhadap Islam pada masa setelah Nabi Muhammad wafat. Banyak umat Islam yang mengingkari terhadap Islam. Contohnya adalah Khalid ibnu Walid memimpin pasukan untuk memerangi Nabi palsu. Tulailah ibnu Khuwailid dari Bani Asad dan Malik ibnu Nuwairah, pemimpin pemberontakan dari Bani Tamim di Butoh. Untuk ghanimah, yaitu jika datang harta-harta dari wilayah-wilayah kekuasaan. Untuk urusan pembagian harta-harta ini, Khalifah Abu Bakar mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ahl al-hal wal al-aqd, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama orang muslim dalam memilih seorang khalifah, dikenal sebagai ahl al-hal wal al-aqd. Dalam teori politik abad pertengahan, fungsi utama mereka bersifat kontraktual. Mereka menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada seorang yang paling berkualifikasi, dan begitu diterima, mereka akan dibaiat. Sistem politik Umar bin Khattab. Kebijakan politik Umar yang dikeluarkan antara lain perluasan wilayah, administrasi, pemerintahan, dan penataan kota. Alasan pemilihan Umar pada saat itu adalah karena surat wasiat.
karena berasal dari keluarga biasa, sehingga disetujui keluarga Hasyim, Umayyah, Hajroh, dan Aus. Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu lembaga yang dibuat untuk menetapkan penyelesaian dan kesepakatan atas suatu hal. Ada 2 kriteria penting untuk anggota lembaga ini, yaitu telah mengabdi di politik, militer, dan misi Islam setidaknya 8-10 tahun, dan juga harus memiliki pengetahuan Islam. Sistem militer Umar bin Khattab yaitu 1. Membuat pangkalan militer. Umar bin Khattab merupakan orang yang pertama dalam Islam yang mampu membuat pangkalan-pangkalan militer. Untuk yang kedua adalah membentuk laporan harian pasukan. Setiap saat Umar bin Khattab meminta panglimanya untuk melaporkan situasi dan kondisi pasukannya di medan perang dan jihad. Tidak hanya itu, laporan tersebut kemudian dianalisa dan diberikan panduan setiap hari, sehingga pasukannya akan bergerak sesuai dengan aba-aba beliau. Untuk yang ketiga adalah pergantian pasukan secara berskala. Pasukan-pasukannya itu mesti punya keluarga, sehingga bisa secara bergantian untuk tugas dan juga bisa bertemu ke keluarganya, dan tidak terus-terusan untuk berperang. Dan untuk yang terakhir adalah sistem upah bagi pasukan militer. Apa ini? Kebijakan militer selanjutnya adalah menetapkan sistem upah pada pasukan militer. Tolak ukur sistem upah ini dibuat untuk membuat identifikasi tingkatan upah yang ada di zaman umat. Ghanimah ini adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan bahwa jenis harta yang boleh diambil oleh pasukan Islam yang telah memenangkan peperangan adalah harta bergerak saja. Kalau tidak harta bergerak ini maka tidak bisa gitu. Alasannya harta bergerak inilah yang sesuai dengan urf atau kebiasaan. Penetapan Mushaf Utsmani, kodifikasi dan penyusunan Al-Quran ini merupakan karya monumental pada masa Khalifah Utsman. Awalnya banyak yang mengecam, namun hal ini ditetapkan karena banyak kesimpangan siuran terhadap bacaan Al-Quran. Maka dari sinilah lembaran ayat berserakan tersebut dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan dan kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani. Akar konflik yaitu pada kekhalifahan Utsman bin Affan karena adanya masalah serta fitnah-fitnah yang telah dirintis dan telah mempersiapkan seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, sehingga munculnya konflik pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Teologi di masa Ali bin Abi Thalib. Teologi ini bermunculan setelah lengsernya Khalifah Utsman bin Affan. Ali dianggap tidak menjalankan tahkim, sehingga kelompok Muawiyah tidak menjalankan tahkim dengan kelompok Muawiyah, sehingga dari sinilah kemudian mulai bermunculan aliran teologi dalam Islam, contohnya Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Akar konfliknya adalah 1. Kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membaiat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah sikap netral para sahabat senior dalam pembaiatan kepada Ali. Ketiga, munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Aisyah, Talha, dan Jubair di satu sisi dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan di pihak lain, sehingga ketiga ini mempengaruhi akar konflik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.